Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat dan salam bela negara. Ketemu lagi dengan proses pembelajaran berbasis video untuk mata kuliah Audit Sistem Informasi, ya. Apa yang akan dibahas di pertemuan ke-6 dan ke-7 ini adalah merupakan dua pertemuan sesuai dengan rencana pembelajaran semester yang tertuang di dalam RPS. Jadi mudah-mudahan lebih bisa dimaknai. Baik, apa yang akan dibahas di dalam pertemuan ke-6 dan ke-7 ini? Audit, ya, terkait dengan audit sistem informasi, analisis kelayakan sistem. Jadi, betapa luar biasa seorang auditor harus memiliki kemampuan di dalam menelaah apakah sistem yang digunakan itu layak atau tidak. Ya, baik. Ini yang akan kita bahas di dalam analisis kelayakan sistem ini adalah seperti biasa. Mudah-mudahan dengan ada ilustrasi itu akan memudahkan kalian lebih memahami lagi, ya. Kemudian pendahuluan, pengertian dan tujuan dari studi kelayakan, uji kelayakan sistem, System Development Life Cycle ini merupakan, atau SDLC ini merupakan tahapan untuk memudahkan seorang auditor betul-betul bisa mengaudit sistem informasi yang digunakan oleh perusahaan atau organisasi. Dan pengorganisasian tim pengembang dalam audit sistem. Baik, outcome-nya apa yang ingin dicapai? Kan gitu. Outcome-nya adalah capaian pembelajarannya setelah menyelesaikan materi ke-6 dan 7 ini, diharapkan kalian memiliki kemampuan dalam menjelaskan tahapan dalam pengembangan sistem serta mampu menganalisis kelayakan dari suatu sistem. Ya, baik. Nah, ini ilustrasinya. Kita lihat ada perusahaan seperti biasa. Kemudian ada aset perusahaan, termasuk aset perusahaan ini adalah salah satunya teknologi informasi. Teknologi informasi ini sangat berperan strategis untuk mendukung dari manajemen keuangan, kemudian manajemen sumber daya manusia, manufaktur atau proses dari pembuatan, kemudian ada manajemen rantai pasok, ada manajemen proyek dan pengelolaan hubungan pelanggan atau CRP, ya, customer relationship. Ya. Nah, tentunya dukungan teknologi informasi ini harus benar-benar optimal. Tujuannya adalah untuk meningkatkan apa? Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, untuk meningkatkan komunikasi ke arah yang lebih baik, untuk meningkatkan kolaborasi, dan tentunya untuk menjadi kompetitif atau daya saing. Nah, seperti biasa, ketika kalian sudah memutuskan untuk menjadi seorang auditor, maka kemudian pertanyaannya, pasti akan mengaudit atau mau mengaudit sistem informasi atau teknologi informasi. Yang pertama adalah pahami apakah manajemen menyusun studi kelayakan sistem atau teknologi informasi. Kemudian, jika manajemen telah menyusun studi kelayakannya, apakah sistem yang dibangun layak diimplementasikan? Inilah PR seorang auditor. Oleh karena itu, seorang auditor harus memiliki kemampuan di dalam menganalisis atau menelaah kelayakan sistem melalui studi kelayakan sistem. Ya. Apa itu studi kelayakan? Studi kelayakan ini adalah yang harus dipahami pertama kali adalah kelayakannya dulu. Apa maksudnya kelayakan? Kelayakan ini merupakan ukuran seberapa besar manfaat
pengembangan sistem informasi bagi perusahaan. Jangan asal mengembangkan sistem informasi kalau tidak memiliki nilai manfaat, untuk apa? Kemudian, studi kelayakan ini adalah proses atau tahapan yang dilakukan oleh si pengembang untuk mengukur kelayakan dari sistem yang dikembangkan. Jadi studi kelayakan ini adalah merupakan studi awal untuk merumuskan informasi yang diperlukan oleh si pengguna akhir. Kebutuhan, sumber daya, biaya, manfaat, dan kelayakan proyek yang diusulkan. Ini yang diungkapkan oleh O'Brien. Ya. Kemudian tujuannya dari studi kelayakan ini adalah untuk mengevaluasi solusi sistem alternatif dan untuk mengusulkan aplikasi bisnis yang paling layak dan paling diinginkan untuk dikembangkan, untuk digunakan. Ya. Baik, bagaimana menguji kelayakan suatu sistem? Ini yang harus betul-betul dikuasai oleh seorang auditor. Untuk menguji kelayakan sistem, seorang auditor harus bisa menilai dari berbagai aspek. Apa saja? Operational feasibility, kelayakan operasional. Layak operasional atau tidak? Kemarin ada di satu tempat menggunakan atau menerapkan sistem informasi remote. Sistem informasi remote ini belum diuji cobakan, tiba-tiba sudah layak operasional. Rame akhirnya, kan gitu. Nah, kemudian yang kedua, kelayakan teknisnya. Ini harus dipahami betul oleh seorang auditor. Kelayakan teknis ini merupakan ukuran kepraktisan dari solusi teknis, ya, dan ketersediaan sumber dan pakar teknisnya. Kemudian yang ketiga, kelayakan schedule atau jadwal. Apa maksudnya? Kelayakan jadwal ini adalah merupakan ukuran kelayakan daftar pelaksanaan proyek. Jangan nanti ditetapkan 3 bulan, tetapi ternyata kenyataannya 6 bulan. Tentunya ini terjadi pemborosan. Kemudian aspek ekonomisnya. Apa maksudnya? Bahwa layak ekonomis ini adalah telaah, ya, atau analisis cost benefit atau manfaat biaya yang mengukur efektivitas biaya dari proyek atau solusinya. Ya. Nah, kemudian ini yang harus juga dipahami oleh si auditor. Apa itu? SDLC, Software Development Life Cycle. Ada yang menyampaikan System Development Life Cycle, ya, sama. Apa itu SDLC? Apa keterkaitannya dengan audit sistem informasi? Nah, ini kadang-kadang kalau misalkan tidak bisa dipahami oleh tenaga pendidik, tentunya jadi bumerang, ya. SDLC atau Software Development Life Cycle ini adalah proses pengembangan atau mengubah suatu sistem perangkat lunak dengan menggunakan atau mengubah suatu sistem perangkat lunak dengan menggunakan berbagai model atau teknologi yang digunakan oleh si pengembang, ya. Baik. Dengan memahami hakikat atau makna dari SDLC ini, maka seorang auditor akan mudah di dalam menelusuri kesalahan-kesalahan yang terdapat pada sistem. Oleh karena itu, seorang auditor, ya, itu harus benar-benar menguasai tahapan dalam SDLC, mulai dari tahap perencanaan, planning, kemudian analisis, kemudian perancangan, kemudian implementasinya, kemudian uji coba, dan yang keenam itu adalah tahap maintenance-nya atau pengelolaannya. Gitu. Baik. Nah,
tadi metode atau mode-mode SDLC ini ada berbagai banyak ya. Konsep SDLC ini mendasari berbagai jenis metodologi pengembangan perangkat lunak. Metodologi ini membentuk suatu kerangka kerja atau framework untuk perencanaan dan pengendalian pembuatan sistem informasi. Ada beberapa model mulai dari waterfall atau model air terjun ya. Kemudian nanti ada yang disebut dengan model prototype atau purwarupa kalau di Indonesia kan. Kemudian ada model RAD atau Rapid Application Development ya. Kemudian ada yang disebut dengan model iteratif pengulangan ya. Kemudian ada model spiral. Ini berbagai model dari SDLC. Nah, ini juga yang harus betul-betul dipahami oleh seorang auditor sistem informasi. Bagaimana pengorganisasian tim pengembang sistem. Jadi dari berbagai tahapan dan langkah yang dilakukan di dalam siklus pengembangan sistem, tim pengembang ini membutuhkan beragam keterampilan. Tentunya tim pengembang ini adalah agen perubahan yang mampu melakukan identifikasi untuk meningkatkan kinerja. Tim pengembang ini harus memiliki kemampuan memimpin dalam upaya perubahan dalam organisasi menuju kesuksesan dalam pemanfaatan sistem informasi. Ya. Nah, tim pengembang ini memiliki pemahaman tentang apa yang harus diubah dan bagaimana cara mengubahnya, serta dapat meyakinkan orang lain atau stakeholder tentang perlunya suatu perubahan. Sehingga betul-betul memiliki atau membutuhkan berbagai keterampilan. Keterampilan ini antara lain adalah keterampilan teknis, keterampilan bisnis, keterampilan analitik, interpersonal, manajemen, dan etika. Ya. Baik. Nah, ini adalah struktur tim pengembang dalam sistem informasi ini. Ini yang pertama, ada manajer analis sistem. Ini yang paling atas. Kemudian, manajer analis sistem ini dibantu oleh ketua analis sistem. Kemudian, ketua analis sistem ini dibantu ada analis sistem senior dan junior ya. Ini ada dua, ada pemrograman aplikasi senior. Analis sistem senior ini ada analis sistem dan analis sistem junior. Sedangkan pemrogram aplikasi senior itu dibantu oleh pemrogram aplikasi dan pemrogram sistem junior ya. Ada pemrogram aplikasi junior. Inilah struktur tim pengembang di dalam pengembangan sistem informasi. Jadi seorang auditor itu harus betul-betul mengetahui tim pengembang dari sistem informasi ini. Jika tidak ada kesesuaian ini, maka kemudian cari kebijakan yang ada di dalam perusahaan tentang tim pengembang sistem informasi itu sendiri. Baik, inilah pertemuan ke-6 dan ke-7 ini mudah-mudahan bisa dipahami oleh kalian sebagai calon auditor yang bisa diandalkan, yang betul-betul profesional dan tentunya berintegritas serta beretika. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Salam bela negara. Nah, suaranya udah habis.